Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum santri-santri kelas 12. Semoga antum dalam keadaan sehat dan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun antum berada. Ana ingatkan kepada antum santri kelas 12, akan tetapi tidak untuk Riki, karena Riki sekarang sudah berada di wilayah atau dalam pesantren. Sebentar lagi tanggal 23, maka dari itu ana harapkan antum sudah mengisolasi diri untuk siaga, untuk bersiap berangkat menuju pesantren, dan juga selalu menjaga protokol kesehatan seperti physical distancing, selalu memakai hand sanitizer, dan keluar memakai masker. Dan jika keluar itu tidak penting seperti sholat, seperti beli makan dan lain sebagainya, akan jauh lebih baik jika antum tetap di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga tersebarnya virus corona, karena ditakutkan jika antum tidak menjaga protokol dan antum berkumpul atau sampai di pesantren, ditakutkan akan antum menyebarkan virus atau terpapar teman-teman antum waliyadzubillah. Maka dari itu, ana harapkan antum selalu menjaga kesehatan antum, kebugaran antum, agar ketika masuk pesantren bisa langsung beraktivitas dengan normal. Proses belajar mengajar atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ini sudah tidak maksimal, tidak dipakai lagi, dan kita bisa bertatap muka atau proses belajar mengajar secara normal. Dan banyak yang ana ingin jelaskan tentang usul tafsir, karena mungkin di video tidak banyak atau tidak maksimal untuk menjelaskan tentang apa itu usul tafsir, karena terpampang dari ketika ana memberikan tugas ke antum semua, antum kebanyakan hampir 100% tidak mengerti, bahkan tidak mengerjakan tugas yang ana berikan. Maka dari itu adalah sebuah lambang atau sebuah bukti bahwa antum masih belum mengerti apa yang ana terangkan dan ana jelaskan, karena memang ana sudah jelaskan di awal pertemuan. Pelajaran usul atau pondasi tafsir itu, pokoknya setiap ada pelajaran usul tafsir, usul hadis, itu sangat sulit atau memakai otak sedikit lebih keras, karena memang adalah pelajaran inti atau pelajaran pondasi untuk mengetahui ilmu yang akan kita pelajari. Ya, sebelumnya kita akan bertemu di tatap muka seperti pelajaran biasa. Ana akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masuk ke bab tafsir bil ma'thur wa tafsir bir ra'i. Jadi menurut para ulama at-tafsir, ulama-ulama tafsir itu, tafsirnya itu ada dua macam. Yang dipercayai atau disepakati tafsir itu ada dua jenis. Yang pertama tafsir bil ma'thur, ba mim ta wa ra bil ma'thur, dan yang kedua adalah bir ra'i, ba ra ya dan hamzah. Ya. Itu insyaallah kita akan ambil apa itu tafsir bil ma'thur dan tafsir bir ra'i. Sekarang antum catat, tafsir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tafsir bil ma'thur, dan yang kedua tafsir bir ra'i. Ya. Insyaallah di pertemuan kali ini ana akan mengambil ta'rif atau pengertian atau penjelasan tentang tafsir bil ma'thur. Kata muallif, kata penulis, huwa ma jaa fil Qur'an nafsihi minal bayani wa tafsir li ba'di ayatihi. Ya, segala sesuatu yang datang di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran itu sendiri, dari penjelasan atau penerangan
dari ayat yang lainnya. Contohnya, jadi maksudnya adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi tafsir, ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan, yang dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Contohnya, Anda berikan contoh. Ayat surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa? Sirat adalah jembatan atau jalan yang diberikan, atau kenikmatan yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Taunya dari mana? Dari ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah atau tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siapakah yang mengharapkan atau berdoa seperti ini? Yaitu orang mukminin, orang-orang yang beriman. Makanya tafsir dari tafsir dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang diberikan kenikmatan jalan yang lurus adalah orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Tafsir dari Qur'an dan ditafsirkan lagi dari Al-Qur'an. Itu adalah model yang pertama. Ini adalah pengertian dari mu'allif. Yang kedua, wa ma nuqila birriwayati as-sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dinukilkan atau dikutipkan dari riwayat sudah Anda jelaskannya di pelajaran usul hadis. Riwayat itu contohnya ada tabi'ut dari orang atba'ut tabi'in, dia langsung mendengar dari at-tabi'in. Setelah itu tabi'in mendengar dari sahabat mendengar langsung dari Nabi. Jadi ada riwayat, ada syajarah atau pohon riwayat. Jadi contohnya nih, Muhammad Yusuf mendengar dari Riki mendengar dari Dias mendengar langsung dari Ana. Nah, ini adalah riwayat, jalur riwayat. Jadi berarti an Yusuf, an Riki, an Dias, an Mus'ab. Nah, begitu, itu adalah riwayat. Jadi dari orang yang membuat buku dari pada akhirnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah yang kedua, yang dikutipkan dari riwayat yang sahih, riwayat yang benar, riwayat yang lurus dari siapa? Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa'an as-sahabah ridwanullah alaihim, dari yang diambil atau dikutipkan dari sahabat-sahabat beliau. Jadi ketika Al-Quran turun itu Nabi Muhammad itu langsung menafsirkan dan menerangkan tentang isi dari Al-Quran. Akan tetapi ada juga sebagian para sahabat, karena banyakkan sahabat itu dari orang Arab dan mengerti tata bahasa, habis itu puisi-puisi, setelah itu pantun-pantun dalam bahasa Arab atau ilmu-ilmu bahasa Arab, maka dia bisa menafsirkan Al-Quran itu sendiri, tentu dengan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya yang ketiga adalah yang dikutipkan dari para sahabat. Dan yang keempat adalah wa'an at-tabi'in, dan dinukilkan dari at-tabi'in. At-tabi'in itu siapa? Setelah generasi sahabat. Jadi generasi pertama adalah generasi sahabat yang langsung bertemu Nabi, dan generasi yang kedua adalah generasi tabi'in yang tidak bertemu dengan Rasul, akan tetapi bertemu dengan sahabat. Setelah itu, min kulli ma huwa bayan wa tawdih li muradillahi ta'ala min nususi kitabil karim, dari segala sesuatu, ma huwa bayan wa tawdih, dari segala sesuatu yang menjelaskan, yang menerangkan perkataan atau maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituliskan atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi tafsir bil ma'thur itu ada 4. Yang pertama, tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Quran
itu sendiri. Jadi ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran di ayat yang lain atau di surat yang lain. Yang kedua, at-tafsirul Quran bi kalam atau bi sunnah atau bi ahadits an-nabawiyyah. Jadi tafsir Al-Quran yang ditafsirkan atau dijelaskan di kitab-kitab hadis atau di buku-buku hadis. Contohnya, antum kalau dengar wa aqimis shalah dalam Al-Quran, di dalam Quran tidak disebutkan berapa jumlah sholat, berapa ruku, bagaimana posisi ruku, tapi dijelaskan di hadis. Setelah itu yang ketiga adalah tafsir bi aqwal atau bi aqwal as-shahab, dengan perkataan-perkataan atau pengertian-pengertian sahabat. Yang ketiga, yang keempat, tafsir dengan perkataan atau pemahaman at-tabi'in. Jadi ada 4 antum tulis, sudah Anda jelaskan. Mungkin waktu sudah masuk ke 11 menit. Insya Allah kita lanjutkan. Yang jelas ta'rifnya antum tulis dan ada terbagi menjadi 4. Dan tadi tafsir itu terbagi menjadi 2, tafsir Maksud dan tafsir Ra'i. Dan Anda sudah membacakan pengertian, dan di inti dari pengertian itu terbagi menjadi 4 cabang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika antum tidak mengerti, ada yang antum tidak pahami, antum bisa langsung bertanya ke ana via chat atau via grup atau antum bisa tuliskan dan bisa antum tanyakan nanti ketika kita bertatap muka secara langsung di kelas di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.